Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untuk percintaanmu di bulan Mei. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana koneksi percintaan dan pesan leluhurmu kepadamu. Oke, kita tebar kartu ya. Saya mau ambil 5 kartu dari energi kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 pesan semesta dan leluhurmu untuk percintaanmu di bulan Mei ini ya. Kira-kira apa? Kita lihat. Di kartu pertama di sini ada Five of Pentacles. Wah. Di sini leluhurmu ingin menyampaikan bahwa dalam percintaan, kalau kamu terkoneksi dengan dirinya yang toksik, ya, entah dalam hal keuangan atau dalam hal prioritas, ya, yang akhirnya membuatmu sedih, berarti dia tidak pantas untukmu, ya. Dia tidak pantas untukmu. Dimana kalau dia tidak berjuang dari sisi keuangan dan tidak berjuang dari sisi masa depan, ya, dia tidak pantas bersamamu. Ya, karena di sini harus sama-sama berjuang, bukan berjuang sendiri, ya. Oke, di sini ada Queen of Swords, di sini ada penantian. Wah. Bicara tentang penantian di sini, leluhurmu ingin menyampaikan kepadamu untuk kalau kamu menanti, ya kamu juga harus melihat dari sisi dirimu. Pantaskah dirinya dinantikan ataukah tidak? Karena di sini ada yang masih ragu dalam mengambil keputusan. Harus bijaksana supaya hidupmu ke depan nyaman. Kalau kamu tidak bisa menentukan sikap untuk dirimu, berarti kamu sama saja menjerumuskan dirimu sendiri dalam ketidakpastian ataupun terkoneksi dengan orang yang salah. Ambillah keputusan yang bijaksana. Kalau dia pantas untuk dinantikan, nantikanlah. Tetapi kalau tidak layak, kenapa kamu harus membuang waktumu untuk menantikan seseorang yang mungkin tidak akan datang ataupun tidak akan berubah? Ya. Jadi di sini leluhurmu ingin menyampaikan untuk lebih menyayangi dirimu, mencintai dirimu, ya. Dengarkan suara hatimu. Dia pantas atau tidak bersamamu.
Kalau dia tidak pantas, tidak usah ditunggu. Tapi kalau dia pantas bersamamu, nantikanlah dia, ya. Oke, di sini ada The Emperor, ada yang memperhatikanmu dari kejauhan, ya. Hati-hati di sini, ya. Karena ada orang toksik yang mau memanfaatkanmu mengatasnamakan cinta. Wah. Ya, ujung-ujungnya ya hanya pelarian, ujung-ujungnya cuman hanya memanfaatkan. Dia lihat kamu, wah sudah kaya, sudah enjoy, sudah happy, wah seksi, ya. Wah dia ganteng, ya. Ada hanya mau pelarian, ya, bukan prioritas, dan hanya memanfaatkan karena dia lagi kesusahan. Jadi hati-hati dengan koneksi cinta yang toksik di mana hanya mau memanfaatkan kamu. Ya, ini ada yang mau datang padahal modusnya memanfaatkan, tapi sebenarnya berdalil aku mencintaimu. Supaya apa? Kamu membantunya. Dari soal apa? Dari soal keuangan, dari soal tubuh, ya, hubungan fisik karena kesepian, ya, ataupun dari fasilitas. Dia mau pinjam ini, pinjam itu. Tinggal menikmati, tidak mau berjuang. Nah, ini ada seperti gitu, ya. Jadi hati-hati dalam memilih atau mendatangkan sosok baru, karena sebelum dia datang kepadamu, dia sudah lihat dulu bibit-bibit bobot kamu. Dia sudah lebih banyak mempelajari karaktermu dan seluk-beluk kamu, terutama dari sisi keuangan, dari sisi kenyamanan, ya. Karena di sini ada yang mau memanfaatkan, ya. Nah, di sini ada beberapa cinta yang tulus juga ingin datang. Tetapi saya lihat kamu lebih tertarik kepada cinta yang modus, ya. Kenapa ya? Nah, di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih peka terhadap cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu adalah cinta yang mana mau berkorban untukmu, bukan malah mengorbankan kamu, ya. Ya. Jadi mungkin dia mempunyai kekurangan, tapi ya dia rela berkorban untukmu. Dia mau menolongmu, dia mau membantumu, dia mau jadi penopang untukmu. Itu cinta yang tulus. Tapi kebanyakan kamu malah cari yang jual mahal, yang drama, yang susah digapai, atau yang bikin penasaran, ya. Padahal kamu udah tahu itu toksik gitu. Tapi kamu berfokus pada dirinya yang toksik ketimbang dirinya yang tulus. Nah, ini ada yang mau datang tapi kamu malah mengabaikan. Malah kamu lebih tertarik kepada orang yang toksik. Nah, ini jadi lebih ke suara hati, ya. Orang tulus adalah orang yang akan selalu berhati-hati berucap, bertindak, ya, karena takut kehilanganmu. Tetapi kalau orangnya cuek, terus egois, penuh drama, itu orang-orang manipulatif. Jadi lebih peka terhadap perasaan, ya, dari orang tersebut. Jangan sampai kamu salah pilih pasangan. Dan terakhir adalah Seven of Wands, ya. Tenang dalam mengambil keputusan. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Saya lihat di sini ada pun masalah-masalah yang akan silih berganti, ya. Tenang dulu baru mengambil keputusan, ya. Karena saya lihat di sini ada pun yang berpisah tetapi belum resmi cerai negara. Tapi bingung, ya, pasangan ini dia mau berubah atau tidak, ataukah keputusan saya ini sudah tepat atau tidak. Ya, lihat dari kesiapan fisik dan mentalmu dulu, supaya tidak menjadi satu batu sandungan membuatmu merasa bersalah. Kalau kamu sudah siap, boleh. Tetapi kalau kamu belum siap, jangan mengambil keputusan yang salah. Tenangkan dirimu, banyak doa supaya diberikan petunjuk, ya, dari semesta untuk hidupmu ke depannya. Nah, ini, ya. Jadi untuk percintaanmu di bulan Mei ini, ya, lebih tenang, lebih mencintai diri sendiri, berfokus pada kata hati, melihat dirinya dari tindakan dan ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada tindakan tidak, berarti dia tulus. Kalau tindakan dan ucapannya bagus, ataupun ya dia lebih banyak bergerak, memberikan dibilangnya dia action gitu, ketimbang bicara doang, ya. Karena orang yang bicara doang tanpa bukti percuma, itu toksik, ya. Karena lidah itu bisa berbohong, tetapi tindakan ini tidak akan menipu bahwa memang dia tulus. Kalau dia ada tindakan berarti memang dia orang tulus, ya. Dan kamu harus bisa lebih peka terhadap suara hatimu, ya.
Kamu harus tahu siapa yang pantas untuk bersamamu dan siapa yang pantas untuk kamu pisah atau cut dari hidupmu, ya. Nah ini, jadi jangan sampai salah pilih di bulan Mei. Jangan sampai karena kamu kasihan ujungnya kamu yang dikasihani, kamu yang tidak mengasihani dirimu, kamu malah mengorbankan dirimu. Kamu harus tegas supaya hidupmu ke depan lebih baik. Oke, itu pesan leluhurmu ya. Karena ada orang toksik yang mau datang dan mungkin menggodamu dan memberikan janji padahal hanya manipulasi. Jangan sampai kamu memberikan semua energimu untuk mereka yang toksik. Oke, dan untuk koneksi dirinya yang terkoneksi dengan readingan ini campur ya, ada orang baik, ada orang toksik. Jadi kamu yang menentukan siapa yang baik, siapa yang toksik ya. Dari inisialnya yang terkoneksi dengan readingan ini, kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf T, ada huruf L, ada huruf Q, ada huruf G, ada huruf E, ada huruf V, J, B, U, X, H, Y, C, Z, R, A, M, dan S. Dan untuk koneksi zodiaknya, dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini, dimana saya sudah menarik energinya juga, kalaupun di inisial tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, ya, dirinya yang toksik ataupun yang memang betul-betul sayang padamu, ya, karena energinya campur soalnya ya. Di sini ada bintang Libra, ada Virgo, ada Pisces, ada Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Aquarius, dan bintang Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.